Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kata-kata Yesus ini merupakan tamparan keras bagi orang-orang yang menganggap dirinya tinggi di hadapan Allah dan menganggap rendah orang lain. Kenyataan ini amat penting bagi kita semua di hari Minggu biasa ke-30 ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini mengisahkan tentang suatu perumpamaan yang menarik sekaligus menggelitik perihal orang Farisi dan pemungut cukai. Melalui perumpamaan ini, kita akan dimampukan untuk melihat dan memahami jalan kesucian mana atau doa mana yang dikehendaki Allah untuk kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang Farisi merupakan orang-orang yang menganggap dirinya benar dan tahu akan segalanya, terlebih khusus soal keagamaan. Orang Farisi dalam keseharian hidupnya ingin selalu tampil di hadapan umum dengan melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan kesucian. Semua yang dilakukan itu semata-mata untuk mendapat pujian atau sanjungan dari orang lain. Semua yang mereka lakukan adalah sifatnya kepura-puraan, memakai topeng, atau dengan kata lain, munafik. Orang Farisi juga begitu lihai dalam merumuskan kata-kata, sehingga membuat banyak orang terbuai atas setiap kata yang mereka ucapkan. Namun, kata-kata indah orang Farisi dalam doanya di bait Allah, sebagaimana yang dikisahkan dalam Injil, justru dikecam oleh Yesus. Mengapa Yesus mengecam doa-doa orang Farisi? Tentu doa yang dipanjatkan semata-mata untuk membanggakan atau meninggikan diri mereka sendiri dan menganggap rendah orang lain. Bunyi doanya demikian: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini, dan aku berpuasa 2 kali seminggu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hal berbeda justru ditunjukkan oleh pemungut cukai dalam doanya di bait Allah. Bahwasannya pemungut cukai dikenal sebagai tukang pajak yang dalam pekerjaan sehari-hari menagih pajak dari rakyat dejelata untuk diserahkan kepada pemerintahan Romawi. Mereka juga tidak segan-segan melakukan pemerasan berlebihan yang dapat merugikan rakyat, sehingga mereka begitu dibenci oleh rakyat, bahkan mereka dicap pula sebagai pendosa. Sosok pemungut cukai dalam bacaan Injil hari ini mendapat tempat yang layak di hadapan Allah. Dengan segala kedosaan yang telah diperbuatnya, membuatnya sadar bahwa ia hanyalah seorang pendosa yang membutuhkan pengampunan dan belas kasih Allah. Menyadari akan segala kedosaannya tersebut, si pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul dirinya sambil berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Sungguh, kata-kata ini adalah satu doa yang tulus dan penuh keterbukaan, memohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai sekiranya dapat menyadarkan kita
untuk lebih memposisikan diri kita secara baik dan utuh di hadapan Allah. Memposisikan diri berarti menyadari dengan siapa kita berjumpa, dengan siapa kita bercerita, dan dengan siapa kita mengungkapkan segala pergulatan hidup kita. Terkadang kita kurang mampu menyadari semuanya itu, terlebih khusus ketika kita hendak berdoa. Kita seringkali berdoa seolah-olah mencari pembenaran diri di hadapan Allah seperti yang telah ditunjukkan oleh orang Farisi. Pembenaran itu seperti menginginkan agar Allah memberi musibah kepada orang yang tidak kita sukai, mempersalahkan Allah atas segala musibah yang telah kita terima, memaksa Allah mengabulkan segala permohonan yang telah kita panjatkan, serta memuji diri di hadapan Allah bahwa kita telah berbuat baik kepada sesama atau berdoa supaya dinilai baik oleh orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita dituntut untuk bisa dan mampu memposisikan diri di hadapan Allah seperti yang telah ditunjukkan oleh pemungut cukai. Kita semestinya dengan penuh kerendahan hati menyadari segala kedosaan yang telah kita perbuat di hadapannya, memuji dan memuliakan Allah, serta bersyukur untuk setiap rahmat dan kemurahan yang telah kita terima secara cuma-cuma. Bacaan pertama hari ini mengungkapkan bahwa Tuhan berkenan kepada siapa yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya dan doanya akan naik sampai ke awan. Sebagaimana yang telah kita dengarkan juga pada bacaan kedua, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengungkapkan bahwa sekarang telah tersedia bagiku mahkota yang akan dikaruniakan kepadaku dari Tuhan. Tentu kebenaran demikian hanya berlaku bagi mereka yang senantiasa berdoa secara tulus dan terbuka di hadapan Allah, sehingga pada akhirnya Yesus senantiasa berkata kepada kita, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Sebab pembenaran dari dalam diri tidak sebanding dengan orang yang dibenarkan oleh Allah. Semoga kita bisa menjadi orang yang rendah hati di hadapan Allah dan menampilkan diri apa adanya dengan memangkas seluruh keegoan diri kita. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.